Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Perhatikan operasi pecahan berikut ini. Nomor 1, 1/4 ditambah 2/3. Kita lihat di sini penyebutnya sama, jadi kita langsung mengoperasikan, yaitu menjumlahkan 1 ditambah 2 yaitu 3/4. Untuk yang nomor 2, 1/2 ditambah 4/3. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mengalih silangkan. 1 dikali 3/2 kali 3 ditambah 4 kali 2/3 kali 2 sama dengan 3/6 ditambah 8/6 yaitu 11/6. Dengan memperhatikan penjumlahan pecahan tersebut, dapat dinyatakan bahwa untuk menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya sama atau pecahan sejenis, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk penjumlahan yang penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara mengalihkan silang, seperti A/B ditambah C/D sama dengan A dikali D ditambah B kali C per B dikali D, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 3/B ditambah 5/B. Kita lihat di sini penyebutnya sama ya. Jadi kita langsung operasikan saja, yaitu 3 ditambah 5 yaitu 8B. Selanjutnya contoh yang kedua. 5/A ditambah 2/B. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalih silangkan, yaitu 5 dikali B per A dikali B ditambah 2 dikali A per B dikali A sama dengan 5B ditambah 2A per AB. Di sini untuk menulisnya yaitu sesuai dengan urutan huruf abjad ya, jadi 2A plus 5B per AB. Selanjutnya contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga yaitu X dikurangi 1/2 ditambah X ditambah 3/3. Di sini penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan dulu dengan mengalih silangkan, yaitu 3 dikali X kurangi 1/2 kali 3 ditambah 2 kali X plus 3/3 kali 2. Kita operasikan, ingat sifat distributif perkalian ya, yaitu jadi 3 dikali X 3X. 3 dikali negatif 1 negatif 3. 2 dikali 3 yaitu 6. Selanjutnya ini juga menggunakan sifat distributif perkalian, yaitu 2 dikali X 2X. 2 dikali 3 6 per 3 kali 2 6. Jadi hasilnya 3X ditambah 2X 5X. Negatif 3 ditambah 6 3 per 6. Jadi hasil akhirnya 5X ditambah 3 per 6. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan bentuk aljabar. Sekarang perhatikan operasi pecahan berikut ini. Yang nomor 1, 6/8 dikurangi 3/8 sama dengan, kita operasikan ya karena penyebutnya sudah sama, jadi 3/8. Untuk yang nomor 2, 5/4 dikurangi 2/3. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda,
Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalis silangkan, yaitu 5 dikali 3 per 4 kali 3 dikurangi 2 kali 4 per 3 kali 4. Sama dengan 15 dikurangi 8 per 12, jadi hasilnya 7 per 12. Dengan memperhatikan pengurangan pecahan tersebut, dapat dinyatakan bahwa untuk mengurangkan dua pecahan yang penyebutnya sama atau pecahan yang sejenis, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mengalis silangkan. A per B dikurangi C per D sama dengan A dikali D dikurangi B kali C per B kali D, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Jadi, konsep operasi pengurangan dan penjumlahan pecahan bentuk aljabar itu sama. Jika pecahannya itu merupakan pecahan sejenis, maka kita tinggal mengoperasikan pembilangnya, itu menjumlahkan atau mengurangkan. Sedangkan untuk yang penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mengalis silangkan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 9D dikurangi 4D. Kita lihat di sini penyebutnya sama, jadi kita langsung kurangkan saja, yaitu 9 dikurangi 4, 5 per D. Contoh yang nomor 2, 8 per M dikurangi 5 per N. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda, jadi kita mengalis silangkan, yaitu 8 kali N per M kali N dikurangi 8 kali M per N kali M. Itu 8N per MN dikurangi 5M per MN sama dengan 8N dikurangi 5M per MN. Ingat, kita tulis sesuai dengan urutan abjad, jadi negatif 5M ditambah 8N per MN. Selanjutnya yaitu contoh yang nomor 3. X dikurangi 1 per 4 dikurangi X ditambah 2 per 5. Kita kali silangkan ya, karena penyebutnya berbeda, jadi 5 dikali X kurangi 1 per 4 dikali 5 dikurangi 4 dikali X ditambah 2 per 5X dikali 4. 5 dikali 4. Selanjutnya kita operasikan, yaitu dengan sifat perkalian distributif, yaitu 5 dikali X, 5X. 5 dikali negatif 1, negatif 5. Negatif 4 dikali X, negatif 4X. Negatif 4 dikali 2, negatif 8. Per 4 kali 5, 20. Selanjutnya kita operasikan 5X dikurangi 4X, X. Negatif 5 dikurangi 8, yaitu negatif 13. Jadi hasil akhirnya itu hasil akhirnya X dikurangi 13 per 20. Lanjut. Kita masuk ke contoh nomor 4, yaitu negatif 2 dikali X dikurangi 2 per 4 dikurangi X ditambah 5 per 2. Sama dengan, kita operasikan ini dengan sifat distributif, yaitu negatif 2 kali X negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 2 yaitu 4 per 4. Jadi ini hasilnya negatif 2X ditambah 4 per 4 dikurangi X ditambah 5 per 2. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mengalis silangkan, yaitu 2 dikali negatif 2X negatif 8X. 2 dikali 4 itu 8. Negatif 4 dikali X, negatif 4X. Negatif 4 dikali 5 itu negatif 20. 4 kali 2, 8. Jadi, negatif 8X dikurangi 4X yaitu negatif 12X. 8 dikurangi 20 yaitu negatif 12
per 8. Jadi hasil akhirnya yaitu negatif 12X dikurangi 12 per 8. Selanjutnya yaitu operasi perkalian pecahan bentuk aljabar. Perhatikan operasi perkalian bentuk pecahan berikut ini. Itu 2 per 5 dikali 3 per 4. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu 2 kali 3, 6 per 5 kali 4, 20. Jadi 6 per 20. Kita sederhanakan ya dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 6 dan 20 yaitu 2, jadi 6 bagi 2, 3, 20 bagi 2, 10. Jadi bentuk sederhananya yaitu 3 per 10. Untuk menentukan hasil operasi perkalian dua pecahan, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Jadi A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan C tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 4 per 7D dikali 5 per E. Kita lihat di sini, karena ini perkalian, jadi kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu 4 kali 5, 20 per 7 di E. Selanjutnya contoh nomor 2. Negatif 5 per K dikali 7 per 8L. Kita lihat di sini, negatif kali positif itu hasilnya negatif. Jadi 5 dikali 7, 35. K dikali 8, L yaitu 8KL. Jadi hasilnya yaitu negatif 35 per 8KL. Sekarang contoh yang ketiga. Negatif 4M per 7 dikali negatif 10 per 6M. Kita lihat di sini negatif kali negatif nanti hasilnya positif. Jadi 4M dikali 10 yaitu 40M. 7 dikali 6M yaitu 42M. Kita lihat di sini variabelnya ada yang sama ya. Kita coret. Karena di sini pangkatnya satu semua, jadi M dibagi M itu 1. Jadi kita tidak tulis. Jadi 40 per 42. Kita sederhanakan dengan membagi dengan faktor persekutuannya, yaitu 2. 40 bagi 2, 20. 42 dibagi 2, 21. Jadi bentuk paling sederhana dari 40M per 42M yaitu 20 per 21. Selanjutnya yaitu operasi pembagian bentuk aljabar. Perhatikan operasi pembagian bentuk pecahan berikut ini. 2 per 3 dibagi 5 per 6. Ingat ya kembali bahwa pembagian dua pecahan sama dengan mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembagi. Jadi ini kita balik ya yang ini. Jadi 6 per 5. Jadi 2 per 3 dikali 6 per 5 sama dengan 12 per 15. Kita sederhanakan dengan cara membagi faktor persekutuannya, yaitu 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Jadi bentuk paling sederhana dari 12 per 15 yaitu 4 per 5. Jadi hal yang harus kalian ingat bahwa pembagian dua pecahan sama dengan mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembagi, yaitu seperti A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan C
C tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 2P per 3Q dibagi 10 per 9Q. Ingat ya, kita balik pecahan pembaginya jadi 9Q per 10. Jadi 2P dikali 9Q, 18PQ. 3Q dikali 10 yaitu 30Q. Kita sederhanakan ya, kita lihat di sini ada variabelnya yang sama, jadi kita coret yang Q. Jadi tinggal 18P per 30. Di sini faktor persekutuan dari 18P dan 30 yaitu 6, jadi 18P kita bagi 6 jadi 3P. 30 dibagi 6 jadi 5. Jadi hasilnya bentuk paling sederhana yaitu 3P per 5. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. 5AB per 3C dibagi negatif 15B kuadrat per 6AC. Kita lihat di sini positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi 5AB dikali negatif 15B kuadrat itu negatif 30A kuadrat BC. Ya. 3C dikali 15B kuadrat yaitu 45B kuadrat C. Kita lihat di sini variabelnya ada yang sama ya. Kita sederhanakan yaitu B dengan B kuadrat. Jadi B dibagi B kuadrat yaitu B. Kita lihat variabelnya yang sama lagi yaitu C. Kita coret karena di sini sama-sama pangkat 1. Jadi kita bisa coret dan C dibagi C itu 1. Jadi tinggal negatif 30A kuadrat per 45. Kita bagi dengan faktor persekutuannya yaitu 15 ya. Jadi 30A kuadrat dibagi 15 yaitu 2A kuadrat. 45 dibagi 15 yaitu 3B. Jadi bentuk paling sederhana dari 30A kuadrat B C per 45B kuadrat C yaitu negatif 2A kuadrat per 3B. Selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, tentukan faktor persekutuan dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian bagilah pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan tersebut. Jadi, sebuah pecahan dikatakan sederhana jika pembilang serta penyebutnya tidak lagi memiliki faktor persekutuan, kecuali 1. Contohnya yaitu nomor 1, 6 per 18Y. Di sini faktor persekutuan dari 6 dan 18Y adalah 6. Jadi kita bagi pembilangnya dengan 6 dan penyebutnya dengan 6. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 3Y. Contoh yang kedua yaitu 17X kuadrat per XY kuadrat. Faktor persekutuan dari 17X kuadrat dan XY kuadrat adalah X. Kita lihat di sini pembilangnya X kuadrat ya, per penyebutnya ada X. Jadi kita sederhanakan dengan cara membaginya. Jadi kita bagi dengan X. Jadi hasilnya 17X per Y kuadrat. Jadi bentuk paling sederhana dari 17X kuadrat per XY kuadrat adalah 17X per Y kuadrat. Contoh yang nomor 3 yaitu M per Fn ditambah 2
Faktor persekutuan dari M dan Mn ditambah 2 adalah M. Kita lihat di sini ya. Pembilangnya ada M dan penyebutnya ada M. Jadi kita coret. M per M itu 1 ya. Jadi bentuk paling sederhana yaitu 1 per N ditambah 2. Jadi dalam hal menyederhanakan pecahan, bentuk aljabar itu kita membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan faktor persekutuannya. Terima kasih, banyak salahnya Ibu mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.